Tapi orang ini benar-benar bengkok. Hati Yang Huiking senang, berpikir dengan indah. Tahu, untuk membungkuk dan mengambil inisiatif untuk membujuknya adalah baik. Dia bersandar ke belakang dan meletakkan tangannya untuk menempel padanya. Sebelum menyentuh punggung tangannya, dia melepaskannya dengan desir dan masuk ke dalam rumah tanpa menoleh ke belakang. Yang Huiking sangat marah dan langsung melompat ke tempat itu. Selamat Tahun Baru. Ini adalah bagian penting dari rutinitas 0 jam. Dan rutinitas adalah rutinitas. Dan kemarahan adalah kemarahan. Kemarahan Master Musim belum diratakan. Dia benci di dalam hatinya. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa marah. Kembang api juga dalam gaya acara tersebut. Tidak beberapa kali akan selesai. Aturan Tahun Baru keluarga Ji. Semua harus tinggal di sini untuk merayakan Tahun Baru. Rumah pasangan muda itu diatur di sisi barat rumah ketiga. Yang Huiking menyeka rambutnya dan masuk untuk melihat Ji Qinglin berbaring di tempat tidur dengan bungkuk besar. Sepasang kaki besar akan menendang bagian bawah tempat tidur mahoni. Meskipun ada pemanas, rumah itu tidak terisolasi dengan baik dan tidak terlalu hangat. Dia mengenakan kaos dan celana panjang lengan pendek yang longgar. Selimutnya tidak tertutup. Tidak banyak bulu kaki di betisnya yang sangat mencolok di tempat tidur putih. Tempat tidur ditempatkan di dinding. Ji Qinglin menempati sisi luar, dan kakinya direntangkan untuk mencapai tepi tempat tidur. Yang Huiking hanya perlu berlutut di tepi tempat tidur untuk memanjat. Tanpa diduga, orang yang berbaring itu memotongnya dan memeluknya dari belakang. Yang Huiking duduk di pangkuannya. Dia tidak menahan tawanya. Sikunya menempel di perut pria itu yang keras. Tidak marah? Ji Qinglin menarik napas dalam-dalam. Kepalanya dibenamkan di punggungnya. Suaranya teredam. Minta maaflah padaku. Yang Huiking tersenyum dan berbalik, mengangkangi pangkuannya. Kaki kirinya bertumpu pada tepi tempat tidur saat dia bergoyang karena kebiasaan. Rok di tubuhnya awalnya hanya sampai lutut, dan dalam beberapa saat semuanya menumpuk di pangkal pahanya. Ji Qinglin menyentuh sepanjang lutut hingga pahanya, dan mencubit tempat dengan daging paling banyak. Berkata lagi, Minta maaflah padaku. Yang Huiking meletakkan sepasang lengan di pundaknya, dan menatap matanya. Cemburu? Ji Qinglin mengerutkan bibirnya. Tidak. Itu bukan kecemburuan. Hanya saja dia tidak suka dia iri pada anjing serigala kecil orang lain. Dia serius, memegangi kakinya agar tidak bergerak. 3 atau 4 kali dalam semalam, aku bisa melakukannya. Saya khawatir, kamu akan lelah. Pada paruh pertama kalimat itu, Yang Huiking ingin tertawa, dan kemudian tersipu malu di paruh kedua. Kenapa sepertinya dia tidak puas dengan keinginannya? Buru-buru menjelaskan. Tidak, saya tidak melakukannya. Suara Ji Qinglin merendah dan kepalanya mencondongkan tubuh ke arahnya. Selama kamu bersedia, beberapa kali tidak apa-apa. Tangan kanannya sudah menjulur dari bawah kelompok keliman yang bertumpuk, bertujuan untuk langsung membongkar sisi pantatnya. Yang Huiking buru-buru melepaskan tangannya. Jari-jarinya mengendur, dan bagian sampingnya menempel di pangkal pahanya. Jelas sedikit sakit, tapi dia meringkuk. Dengan kata-kata penolakan di bibirnya, dia menekan dirinya ke dalam pelukannya, seolah-olah dia tidak memiliki tulang. Kakek ada di rumah di sebelah timur. Ji Qinglin meniup telinganya. Pelankan suaramu. Ji Qinglin tertawa. Tak kenal ampun. Berapa kali kamu menginginkannya? Masih iri dengan anjing serigala kecil orang lain. Yang Huiking tidak bisa berpikir sama sekali. Tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Tolong, selamatkan dia. Kakek berada di ruang timur. Hanya dipisahkan oleh bilik. Sebuah gerakan besar akan terdengar. Ji Qinglin, bagaimanapun, bahkan tidak mempertimbangkan hal ini. Tangannya bergerak semakin cepat. Ibu jarinya menggosok kacang kecilnya yang sudah lama terbuka. 3 jari yang terakhir juga mengikuti gerakan menyodok jari tengah. Dengan lembut menggosok vulva dan kulit di bawahnya. Dari waktu ke waktu, digosokkan ke uretra. Yang Huiking dan pemalu dan gelisah. Kaki dengan kuat menendang ke tempat tidur. Mengeluarkan suara keras.
Kenikmatan langit tidak bisa menutupi rasa sakit pada kaki. Dan akhirnya melepaskan pundaknya. Berteriak kesakitan. Tangan kanan Ji Qinglin masih menjelajahi tanah yang lebat. Dan tangan kirinya mundur untuk menyentuh kakinya. Tangannya besar dan dapat mencakup seluruh kaki depannya. Menggosok dengan lembut. Sebenarnya dan gua, di tangan, merupakan tindakan frekuensi. Kakinya terasa geli karena gosokannya. Dan gua itu mati rasa di bagian dalam. Dia tidak tahan lagi. Matanya bahkan tidak bisa fokus. Memegang wajah Ji Qinglin dan mencarinya. Pipi dan hidungnya berlumuran air liur. Sebelum dia menemukan bibirnya yang seksi. Mulut kecil serakah. Masih ingin memegang seluruh bibirnya. Terbuka lebar sebelum memakan setengah dari bibirnya. Basah dan lembut dan hangat, seperti mulut kecil di bawahnya. Dia tidak mau melepaskannya saat memakannya. Dia menjilat bibir atasnya. Mulutnya mengeluarkan suara menelan, dan tangannya meraba-raba dadanya tanpa aturan. Ji Qinglin juga tidak akan tahan. Dia dibuat sendiri dan pantatnya masih bergesekan. Pangkal pahanya merasakan goyangan dan untayan dagingnya yang lembut. Dan dia masih menjepit kakinya dengan cara yang mematikan. Jika Anda terus seperti ini, Anda akan bermain api. Ji Qinglin berkonsentrasi untuk mendapatkan G-spotnya. Dan pada gilirannya menahan bibirnya. Menggigit dan menggigit. Sehingga dia tidak punya waktu untuk bersuara. Merasakan vaginanya mengencang di bawahnya. Jari-jari kakinya menyusut. Dan dia disodok 2 kali dengan kejam. Dia akhirnya menegang, dan pinggulnya terangkat. Bergetar ringan saat dia mengeluarkan cairan. Menerima sebuah tangan yang penuh dengan rasa manis yang hangat. Bibir dan lidah Ji Qinglin juga melambat. Lidahnya dengan lembut menyapu tubuhnya. Bibirnya samar-samar tertahan. Mulut yang wiking penuh dengan nafasnya. Setidaknya tenanglah. Lemas seperti terlepas dari pelukannya. Ji Qinglin berbisik. Aku takut kakek akan mendengar. Aku hanya akan melayanimu seperti ini hari ini. Dia menggigit bibirnya lagi. Berapa kali lagi? Pagi-pagi sekali di hari pertama tahun ini, halamannya panas dan ramai. Yang Huiking berkata pada malam hari jangan-jangan. Tetapi juga ditekan oleh Ji Qinglin untuk menggunakan jari-jarinya untuk mengeringkan 2 kali. Dia sendiri, bagaimanapun, berdiri memamerkan organ seksnya dan pergi mandi air dingin. Seolah-olah benar-benar dia yang tidak puas dengan keinginannya. Keduanya berwarna putih dan merah, dengan mata yang bersinar terang. Yang satu memiliki kulit kusam dan hijau tua di bawah mata. Yang Huiking memandang dirinya di cermin, dan kemudian memandang Ji Qinglin yang tidak bersemangat. Dia merasa bahwa dia seperti seekor serigala betina yang menyedot energi yang orang-orang di buku-buku kuno. Tekan Ji Qinglin di bangku bundar. Berikan dia concealer dengan serius. Ji Qinglin awalnya mengira dia nakal. Dengan jujur membiarkannya menyikat dan menitik. Duduk sebentar. Akhirnya kehabisan kesabaran. Memegang tangannya untuk mencegahnya menekan sesuatu yang berbentuk seperti telur pelompat ke wajahnya. Penuh dengan penolakan. Apa ini? Yang Huiking meraih tubuhnya yang bersandar ke belakang lagi. Menempatkan alas bedak padamu. Ji Qinglin mengerutkan kening, memiringkan kepalanya untuk mencegahnya memegangnya. Kamu suka anak laki-laki kulit putih lagi? Tidak, dia tidak bisa menerima ini. Yang Huiking tidak bisa mengatakan sesuatu seperti, kamu seperti seorang pelajar lemah yang telah dijemput. Jadi dia hanya bisa mengarang kebohongan untuk menipunya. Iya, saat ini yang populer adalah yang berkulit putih. Wajah Ji Qinglin menjadi semakin gelap. Dia sudah duduk di bangku bundar, seperti sedang disiksa. Dan sekarang tangan yang mencengkeram ujung bangku berdesir dengan urat. Dia bahkan mendorong Yang Huiking dengan agak keras, dan berdiri untuk mengenakan jaketnya. Kedinginan. Jangan berharap pada orang lain. Anda sudah lama menikah. Tidak mungkin dia akan memerankan anak laki-laki berkulit putih yang lembut. Yang Huiking melihat bahwa setidaknya dia telah menutupi mata hitamnya. Dan dia memiliki tubuh yang panjang, bahu lebar, dan pinggang yang sempit.
dan dia sudah temperamental. Tindakan mengancingkan mantel itu mulia dan menarik. Dia sejenak bingung, dan dia terlalu malas untuk repot-repot dengannya. Sambil tersenyum datang, dan duduk di lengannya untuk keluar bersama. Ji Qinglin melirik tangan dilekukan lengannya. Seputih salju, seperti batu giok. Setelah makan siang, orang-orang datang satu demi satu untuk memberikan salam tahun baru kepada Master Ji. Kebanyakan orang tua dari setiap keluarga dengan junior. Aula kedua telah lama menyiapkan kue dan makanan ringan. Ji Qinglin yang Hui Qing menemani para junior untuk duduk. Para tetua berada di urutan ketiga untuk menemani orang tua musim untuk berbicara. Keluarga Zhu telah lama pindah ke Shanghai. Tahun ini jarang kembali ke tahun baru Duanzheng. Tetapi juga waktu yang lama, dan orang-orang ini tidak bertemu. Adik perempuan Zhu baru berusia lebih dari 2 tahun. Kakaknya Zhu Qiansheng memeluk. Yang Huixi 3 langkah, dan 2 langkah ke atas, untuk meraih ke bawah. Ini terlalu imut. Jiang Fang tersedak di samping. Yang Huixi, apakah kamu tahu cara menggendong anak? Jangan jatuhkan adikmu. Yang Huixi memelototinya, dan berkumpul dengan He Yirong untuk melihat anak itu. Yirong, lihat dirimu. Bulu matanya hampir lebih panjang darimu. Zhu Qiansheng mengendus dan melihat ke atas. Mengetahui bahwa ini adalah anak perempuan yang dijemput keluarga He kemudian. He Yiyang berjalan mendekat pada waktu yang tepat. Menepuk bahu Zhu Qiansheng dan memperkenalkannya. Adikku, He Yirong. Dia juga menoleh dan tersenyum pada He Yirong. Kakak Zhu Qiansheng, baru saja pindah ke Shanghai setahun sebelum kamu kembali. Gadis kecil itu menggendong seorang anak kecil. Dan ketika dia tersenyum, dia memiliki 2 lesung pipit, imut dan bagus. Halo saudara. Zhu Qiansheng ingat bahwa dia telah mendengar Jiang Fang secara samar-samar, menyebutkan bahwa gadis ini dan Nizhen telah berselisih. Dan akibatnya, Nizhen telah pergi ke militer. Dan He Yirong telah pergi ke Inggris dengan saudara ketiganya. Zhu Qiansheng tersenyum ramah, tidak menatapnya lagi, bergegas ke He Yiyang. Saya lupa tentang masalah ini. Temui hadiah kembali ke saudara perempuan untuk berbaikan. Di sana, Ji Qinglin mencibir. Kamu masih berhutang pernikahan baru padaku. Dia juga memandang Yang Hui Qing yang sedang menggoda anak-anak bersama. Dia menambahkan, Dan sekarang Anda perlu menambahkan hadiah bertemu dan menyapa juga. dalam kelompok ini, selain He Yiyang yang beberapa tahun lebih tua dari mereka, hanya Zhu Qiansheng yang tidak takut pada Ji Qinglin sejak dia masih kecil. Dia melirik Yang Hui Qing, mengangguk bersamanya, dan melangkah maju untuk memukul Ji Qinglin. Lebih baik kamu cepat-cepat punya anak, aku akan menebusnya bersama. Yang Tong membujuk. Ya saya ingin menjadi paman. Butuh waktu setengah hari untuk meredakan kebisingan. Para gadis membentuk lingkaran untuk menggoda anak-anak. Dan para pria pergi ke ruang teh timur. Baru kemudian Zhu Qiansheng berbisik. Benda itu Zhao Enyu tidak datang. Jiang Fang menjawab. Beraninya dia datang, kita sudah mengalahkannya terakhir kali. Zhu Qiansheng tertawa. Dia sudah mendengar tentang ini sejak lama. Dan mengangkat bahunya. Keluarga Zhao akan runtuh, kan? Ji Qinglin He Yiyang saling memandang. He Yiyang mengangguk. Semakin sulit baginya dalam bentuk ini, kurasa begitu. Su Seng Xiong Meng Goce. Menyapu hitam dan menghilangkan kejahatan menyapu tanah dengan ganas. Mengapa mereka tidak menyingkirkannya? Yang paling hitam dari yang paling hitam dari kejahatan. He Yishu, anggota tertua kedua dari keluarga He, menampar meja dan berdiri. Bagaimana cara menyingkirkannya? Katakan pada dunia bahwa kecelakaan pesawat Paman Nie saat itu adalah ulah Zhao Tianze. Lihatlah apa yang dikatakan orang luar tentang dia. Lembut, anggun, rajin dan hemat. Sampai hari ini masih ada orang yang menganggap hal yang tidak terpuji itu adalah rumor. Begitu hal ini disebutkan, suasana menjadi dingin. Ketika semua orang masih kecil, dan semalam Paman Ni mengalami kecelakaan pesawat, dan Bibi Jiang tanpa nyawa. Hanya Ni yang tua dan Nizhen yang masih kecil. Meskipun kita semua masih muda, tetapi siapa yang tidak mengenal Zhao Tianze, karena cinta Bibi Jiang selama bertahun-tahun, hanya untuk melawan Paman Nie di setiap kesempatan. Dan bahkan orang-orang mati untuk mengubur Bibi Jiang di gunung, untuk memaksa membeli, di tengah lereng gunung, untuk membangun rumah bangsawan.
Zhu Qiansheng memikirkan Yang Huiqing dan berbicara lebih banyak. Jo Eunwoo hidup seperti ayahnya, King Lin kau lindungi menantu perempuanmu. Suara menjatuhkan cangkir teh mengejutkan Yang Huiqing dan yang lainnya. Adik perempuan keluarga Zhu juga ketakutan dan berteriak. Dan He Yirong memeluknya dan membujuknya dengan lembut. Yang Huisi melirik ke ruang teh dari jauh. Suara itu tentu saja bukan dari cangkir teh, yang secara tidak sengaja jatuh ke tanah. Dia melihat wajah khawatir Yang Huiqing dan menghiburnya. Tidak apa-apa, mereka sudah bertengkar sejak kecil dan hal berikutnya yang Anda tahu mereka berpacaran. Yang Huiqing memiliki intuisi bahwa orang yang melempar cangkir teh itu pasti Ji Qinglin. Yang Huiqing mendapat hadiah tahun baru. Pada awal tahun baru Imlek, Future Publishing House secara resmi mengumumkan bahwa hak penerjemahan menjadi milik Yang Qing. Komentar-komentar trolling festival musim semi diselingi dengan beberapa diskusi tentang ucapan selamat kepada wanita cantik dan mengatakan bahwa dia tidak cukup kuat. Komik homoerotis dan drama klip penggemar kembali dimunculkan oleh para blogger, pemasaran besar. Dan ada juga seorang seniman terkenal yang melangkah lebih jauh dengan menggambar tokoh utama pria dan wanita menggunakan Ji Qinglin dan Yang Huiqing sebagai prototipe. Dengan cita rasa future yang semakin komersial, pilihan Yang Huiqing tidak diragukan lagi adalah pilihan yang tepat. Terlepas dari tingkat terjemahan akhir, menarik perhatian yang cukup adalah hal yang mereka inginkan. Tetapi Yang Huiqing sendiri tidak begitu senang, menyadari bahwa dia terpilih sebagian berkat perhatian yang dia terima di internet. Para pencipta itu sendiri selalu sedikit bangga dan mulia, dan lebih suka diakui karena kemampuan mereka. Ji Qinglin tahu bahwa dia merasa tertekan, dan menghabiskan sore hari di kursi goyang di balkon, sambil memegang komputernya. Dia melewatinya beberapa kali, dan menemukan bahwa dia telah memainkan film 3 kali. Ji Qinglin segera membuka beberapa pertemuan, masih tenggelam dalam cita rasa tahun ini. Beberapa eksekutif berteriak pahit. Bagaimana tidak bisa membayangkan bahwa bos besar di hari kedua tahun baru begitu gila kerja. Langsung sibuk sampai jam 2 atau 3 pagi untuk menjadi kapitalis jahat melepaskan diri. Baru saja menutup rapat Ji Qinglin, telepon lagi ke asisten yang siap tidur karena takut terbangun. Pesanlah 2 tiket untuk terbang ke Hokkaido besok malam untuk saya dan Nyonya. Ji Qinglin terkejut ketika dia memasuki pintu bahwa Yang Huiqing masih terjaga, duduk di tempat tidur dengan kaki di pelukannya. Rambutnya tergerai di bahunya. Selimut hanya menutupi kakinya. Matanya menatapnya dengan cerah. Berperilaku baik seperti kucing mupet yang pendiam. Dia menghampiri dan memeluknya di dadanya, membelai bagian belakang kepalanya. Dan ketika dia berbicara dengannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meringankan nadanya dan melembutkan suaranya. Hanya karena dia tahu pria itu sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia secara sadar melunakkan pendiriannya, dan dia sama sekali tidak menyadari bahwa ini tidak masuk akal. Kenapa kamu belum tidur? Yang Huiqing dengan patuh melingkarkan tangannya di pinggang pria itu, dalam sebuah tindakan yang jarang terjadi untuk memanjakan. Anda mengabaikan saya. Ji Qinglin kehilangan senyumnya dan mengangguk tanda setuju. Sibuk akan berhasil. Yang Huiqing dengan sengaja mendengus dan melepaskan pelukannya. Melangkah mundur sedikit dan menendang punggung Ji Qinglin dengan kakinya. Mengerutkan kaos yang dikenakannya. Mengambil ujung kemeja dengan jari-jari kakinya lagi. Dia menggali seperti ikan yang sedang berenang. Jari-jari kakinya menyapu perutnya. Ji Qinglin menguatkan lengannya di tempat tidur dan membungkuk untuk melindunginya. Yang Huiqing tertawa dan menunduk ke belakang, tidak mampu menahan kekuatan pria itu. Kakinya ditekuk, lututnya menempel di dadanya. Mendengus. Pekerjaan saya penting itu penting? Ji Qinglin mengangkat alisnya. Tidak pernah menyangka dia akan menanyakan kata-kata seperti itu. Dan terdiam beberapa saat karena tidak tahu bagaimana harus menjawab. Yang Huiqing mengambil kesempatan untuk tidak kenal ampun. Yah, tidak bisa menjawabnya, bukan? Aku tahu aku tidak penting. Pergilah menghabiskan sisa hidup Anda dengan teman sekerja Anda. Saat dia mengambil kekuatan untuk menceburkan diri, pergelangan tangannya dicengkeram oleh Ji Qinglin.
dan dia mencondongkan tubuhnya lebih dekat dan lebih dekat. Kaki Yang Huiking terlipat dan menempel di dadanya, dan wajahnya merah padam. Apa? Kamu akan menghabiskan sisa hidupmu bersamaku? Bakat ini tahu bahwa lelucon itu hilang dalam kata-kata. Mulut berkata berpikir cantik. Wajah dan bias menghindari mata Ji Qinglin. Ji Qinglin juga tidak memaksanya. Melalui kaos yang menjepit kakinya, langsung naik ke kamar mandi. Yang Huiking mendapatkan yang murah, tapi juga bagus. Hei, Anda belum mengatakan bahwa pekerjaan saya penting. Ji Qinglin menutup pintu kamar mandi dan mengabaikannya. Mandi dan keluar. Orang ini sudah tertidur sambil memegang bantal, berbaring miring, tenang sekali. Ciumlah dengan lembut sudut dahinya. Bangunlah dan pergilah ke Hokkaido. Tidak peduli apakah dia tidur atau tidak, apakah dia bisa mendengarnya atau tidak. Ketika dia bangun, Yang Huiking duduk di tempat tidur dan membeku untuk waktu yang lama. Dan matanya masih sedikit bengkak, setelah baru saja bangun. Bibi di sampingnya sudah mengemas perlengkapan mandi dan produk perawatan kulit untuknya. Dan diam-diam bertanya padanya pakaian apa yang ingin dia bawa. Memperlambat untuk waktu yang lama untuk bangun. Beberapa kejutan, mau tidak mau meninggikan nada suara. Ke Hokkaido? Ji Qinglin bersandar di meja riasnya. Kakinya yang panjang sedikit ditekuk saat dia tersenyum padanya. Mungkin karena dia juga sudah lama tidak berlibur, sikap santai yang langka. Anehnya dia memecahkan kebekuan dan bercanda dengannya. Seharusnya itu adalah penerbangan pagi. Anda tertidur selama penerbangan. Yang Huiking menutup mulutnya, sedikit malu dan setengah hati. Anda bahkan tidak memberitahu saya sebelumnya. Ji Qinglin mengambil ponselnya dan berpura-pura memeriksa informasi penerbangan. Sudah diubah untuk malam hari. Kamu masih punya waktu 7 jam untuk bersiap-siap. Yang Huiking melompat dari tempat tidur dan berjalan menuju kamar mandi. Lalu berbalik dengan amarah yang sengit. Lain kali kamu mempermalukan dirimu sendiri, kamu akan pergi sendiri. Ji Qinglin tidak menjawab. Dan dengan serius menghitung kapan dia bisa meluangkan waktu untuk mengajaknya bermain di lain waktu. Saat melewati bea cukai, buku paspor Yang Huiking hampir terbalik dan dicap di halaman kedua dari belakang. Ji Qinglin mengangkat alis ke arahnya, dan Yang Huiking berpura-pura tidak membaca pertanyaannya dengan senyum ramah. Di pesawat Yang Huiking jarang terlihat melompat-lompat, seperti seorang gadis remaja, berbicara tanpa henti. Ji Qinglin memegang tangannya di kursi, tersenyum di bawah matanya, dan menjawab dari waktu ke waktu. Saya ingin bermain ski. Tapi aku seharusnya tidak bisa bermain ski di salju liar. Salju liar terlalu curam. Tapi sudah lama sekali saya tidak bermain ski. Orang tua saya pernah mengajak saya bermain ski ketika saya masih kecil. Lerengnya cukup datar, tidak menyenangkan sama sekali. Kemudian Neil mengajak saya bermain ski 2 kali di Eropa. Dan setelah terjatuh, dia tidak berani mengajak saya lagi. Dan ingin berendam di pemandian air panas. Ah ya, dan ingin makan sushi Jiro Ono. Jari-jari menggaruk telapak tangan Ji Qinglin. Kamu pergi berkencan, oh, aku tidak peduli. Aku tetap ingin makan. Ji Qinglin meraih jari-jarinya dan menjawab dengan penuh.